Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. COVID-19 dinilai sedang melakukan proses kudeta terhadap semua kekuasaan. Merebaknya wabah virus corona baru atau COVID-19 di Indonesia tidak pernah disangka-sangka atau bahkan diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Awalnya memang tidak pernah diungkit, tapi ketika sudah mencapai 172 orang yang positif terjangkit, barulah negara kocar-kacir menanganinya. Hal itu bisa dilihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah sejak sebelum ada kasus positif dan ketika kasus pertama corona diumumkan. Dan sampai dengan hari ini, yang boleh dikatakan berputar 180 derajat dari kesan santai dan juga abai. Mungkin bukan hanya Indonesia yang mengalami hal ini. Negara-negara lain juga pasti panik dan kaget melihat wabah virus ini bisa menjadi pandemik dunia. Namun, menurut pengamat dari pakar hukum tata negara Irfan Putra Sidin, negara dan pemerintah tidak boleh minder atau bahkan takut menghadapi virus asal Wuhan, Cina ini. Kita tahu, negara dimanapun begitu berani, bahkan terkadang begitu lantang atas nama hukum dan konstitusi, melakukan tindakan represif terhadap warga negara yang mungkin hanya melakukan protes atas kebijakannya. Begitu kata Irfan Putra Sidin dalam sebuah video berjudul "Kekuasaan Sedang Dikudeta" yang diupload di akun YouTube-nya pada hari Rabu 18 Maret yang lalu. Oleh karena itu, mantan pengacara konstitusional pertama Lembaga Kepresidenan RI ini berharap kepada pemerintah untuk bersama-sama menanggulangi wabah ini. Yang pasti, COVID-19 sedang tidak memprotes kebijakan negara. COVID-19 saat ini sedang melakukan proses kudeta ke semua kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh negara, termasuk umat manusia di dalamnya. Oleh karenanya kita butuh pemimpin negara dengan segala otoritas hukum dan pemerintahan yang sudah kita berikan begitu besar untuk memberikan spirit kepada kita. Begitu tambahnya. Pemerintah Indonesia memang kini sedang berjibaku melakukan beragam cara untuk mengatasi penyebaran virus corona yang sudah menjangkit masyarakat di tanah air. Presiden Joko Widodo bahkan telah memberikan arahan baru untuk penanganan virus yang pertama kali mencuat di Wuhan, Cina ini. Mulai dari instruksi rapid test massal, penyetopan ekspor alat kesehatan, pelibatan tokoh agama hingga pemberian insentif bagi para tenaga medis. Diketahui per Kamis 19 Maret kemarin, jumlah pasien positif corona sudah mencapai 309 orang. 15 orang dinyatakan sembuh dan 25 orang meninggal dunia. Melihat ras pemerintah saat ini, aktivis Natalius Pigai pun turut bersuara. Mantan komisioner Komnas HAM ini juga bahkan berujar, sempat memperingatkan pemerintah soal bahaya virus corona sebelum menyebar seperti saat ini. Tekanan bertubi-tubi dari internasional. Saya juga sempat kritik keras. Kenapa diam saat itu? Bahkan menyembunyikan info tentang corona. Sekarang pun sudah terlambat. Begitu kata Natalius di akun Twitternya pada hari Kamis 19 Maret kemarin. Keterlambatan itu bukan tanpa alasan. Saat ini menurut Pigai, virus tak hanya menyerang masyarakat melainkan sudah menyentuh ke sektor ekonomi. Dolar sudah mencapai 16.000 dan ada dua masalah besar yaitu virus corona dan juga ekonomi. Kita saksikan seperti itu. Pernyataan Joko Widodo yang menyesalkan banyaknya masyarakat pelesiran di tengah wabah virus corona baru seolah menjadi sebuah anomali. Pasalnya di satu sisi pemerintah tengah menggairahkan pariwisata dengan memberikan insentif diskon tiket pesawat. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Deddy Kurniasyah meminta Joko Widodo dan Menteri Pariwisata Wisnu Tama memperbaiki gaya komunikasi. Jangan sampai ada lagi blunder yang justru terkesan menyalahkan masyarakat. Sebab hal itu akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu semakin menurun. Semakin terlihat buruk komunikasi Presiden, sekaligus menandai tidak sigapnya Menteri Pariwisata. Kondisi ini bisa mempengaruhi kepercayaan publik pada pemerintah, terutama soal tata kelola pemerintahan. Menurutnya, Jokowi harus memikirkan lebih matang perencanaan dalam mencegah sebaran wabah COVID-19.
Pemerintah tidak boleh asal ngomong tanpa memikirkan efek dari apa yang telah disampaikan pada publik. Pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini juga lantas menyinggung soal slogan Jokowi yang kerja, kerja, kerja. Baginya slogan itu akan menjadi berbahaya seperti saat ini jika tidak dibarengi dengan proses berpikir yang matang. Katanya Jokowi ini sangat lemah dalam perencanaan. Slogan kerja saja tanpa berpikir membuktikan negara ini dikelola dengan anomali. Menjadi sebuah pertanyaan untuk Indonesia. Apakah bangsa kita ini sebenarnya sedang mengalami azab dari Allah akibat salah memilih pemimpin? Kepemimpinan berbasis kebohongan ini mengundang kemurkaan Allah. Azab itu berupa kezaliman dari penguasa pada semua level, yaitu memburuknya kondisi kehidupan masyarakat lapisan bawah, rusaknya persatuan, konflik sesama umat Islam, terpuruknya daya beli bersamaan dengan nilai rupiah yang double negatif. Sudah daya beli jatuh akibat pengangguran dan PKHK, nilai uang pun juga merosot, serta rusaknya moralitas dari penegak hukum. Semua ini adalah akibat kehadiran para pembohong di puncak-puncak kepemimpinan negara serta pemerintahan. Lalu bagaimana mereka akan mampu menghentikan azab Allah kalau masih terus menumpuk kebohongan? Doa-doa para kiai dan ulama yang dikumandangkan pada acara-acara kenegaraan dan pemerintahan tidak akan sampai, apalagi terkabul. Mereka itu hanya pelengkap upacara belaka. Maka salah satu jalan perjuangan untuk kembalinya berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa kita ini adalah kebangkitan para pejuang untuk melawan kebohongan. Sudah beberapa tahun ini kebohongan menyebar dan beranak pinak. Kita yang sadar akan hakikat realitas politik dan sosial ekonomi yang semakin buruk tentu merasakan betapa bangsa Indonesia ini terkepung dan juga terkooptasi oleh kebohongan-kebohongan yang sistematis, sehingga telah sampai ada kondisi yang membahayakan eksistensi kebenaran. Kalaupun semua ini tidak bisa dihentikan, bukan tidak mungkin, kebenaran hanya akan tinggal sebagai kenangan belaka, bahkan menjadi sebuah bahan olok-olokan. Karena memang, kebohongan adalah musuh besar peradaban. Sebagaimana kita tahu, Pilpres 2019 ditengarai bahwa merupakan pemilu yang curang. Pemilu yang curang tentu akan menghasilkan pemimpin yang jelas tidak adil. Pemilu yang curang akan menghasilkan pemimpin yang zalim, yakni pemimpin yang tidak menegakkan keadilan. Ya, mungkin sebaiknya saat itu Mahkamah Konstitusi menunda bagaimana sidang sengketa pemilu sampai pihak kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kecurangan pemilu. Karena rakyat biasa tentu tidak boleh menghakimi mereka sendiri, ataupun melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku kecurangan pemilu, seperti mungkin saat itu adanya kasus tercoblosnya surat suara, gembok kotak suara yang mudah terbuka hanya karena pemindahan, perampasan formulir C1 dan juga kasus-kasus lainnya. Seperti kita tahu tentang contoh kasus tercoblosnya surat suara yang telah ditetapkan oleh Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Sekaligus ini adalah membuktikan bahwa kasus tersebut adalah sebuah kecurangan dalam pemilu. Kita memang harus taat hukum dan secara hukum dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP disebutkan bahwa yang diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah pejabat Polri. Pejabat Polri diberikan wewenang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, di mana dengan bukti itu membuat terang benderang tentang tindak pidana yang terjadi. Jadi jelaslah pihak kepolisian yang diberikan wewenang untuk mengumpulkan bukti dari para pelaku kecurangan pemilu yang dapat dipergunakan untuk menelusuri dan juga mengungkap siapa sih dalang yang menyuruh para pelaku kecurangan pemilu tersebut. Dan tentu hal itu
adanya permufakatan jahat antara para pelaku kecurangan pemilu dengan sang dalang atau otak dari kejahatan itu. Jika pihak kepolisian tidak mau melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kecurangan pemilu saat itu, di mana diduga mendukung calon petahana dapat digunakan sebagai bukti untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi, di mana hal itu untuk menunjukkan ketidakadilan dan ketidaknetralan institusi Polri sebagai dasar untuk mendiskualifikasi dari calon petahana saat itu. Ketidakadilan dan ketidaknetralan tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan dan juga kebencian dari rakyat terhadap institusi Polri. Begitu pula pada kenyataannya Mahkamah Konstitusi maupun Bawaslu pun tidak bertugas untuk mereka menelusuri dugaan kecurangan pemilu itu. Dalam sebuah wawancara saat itu, mantan Ketua MK Mahfud MD berpendapat bahwa kecurangan pemilu merupakan urusan kepolisian dan bukan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diberitakan oleh Profesor Mahfud MD. Maka dia mendukung pihak kepolisian untuk menindaklanjut pelaku kampanye hitam yang merupakan bagian dari kejahatan pemilu itu. Pada kenyataannya, MK hanya menghitung suara. Jadi kalaupun paslon kalah dengan selisih 9 juta dan dengan asumsi 100 suara yang dicuri atau dicurangi per TPS, maka harus menghadirkan 90.000 saksi dari setiap TPS yang dicuri itu. Oleh karenanya, bolehlah alasan untuk menolak pengumuman KPU tentang pemenang Pilpres 2019 adalah karena KPU merekapitulasi ataupun menghitung hasil perolehan suara dari pemilu yang dipenuhi dengan kecurangan.